Selamat datang di Kota Kediri, sebuah kota yang syarat dengan sejarah, keindahan alam, dan pesona budaya. Terletak di Provinsi Jawa Timur, Kediri tidak hanya menawarkan kekayaan sejarahnya yang mendalam, tetapi juga menjadi rumah bagi destinasi modern yang menarik. Salah satunya adalah Bandara Doho. Kediri, yang dikenal sebagai salah satu pusat seni dan budaya di Jawa Timur, menyajikan keseimbangan harmonis antara tradisi dan kemajuan. Jalan-jalan berbatu yang dipenuhi dengan warisan arsitektur kuno, bersanding dengan mal modern dan kafe-kafe yang trendy. Namun, yang membuat perhatian kita hari ini adalah Bandara Doho, gerbang udara yang menghubungkan Kediri dengan dunia. Dibuka untuk penerbangan domestik dan mungkin juga internasional, Bandara Doho bukan hanya pintu gerbang bagi warga Kediri, tetapi juga jendela yang memperkenalkan pesona kota ini kepada pengunjung dari berbagai penjuru. Dalam konten kita kali ini, kita akan menjelajahi semua yang perlu kita ketahui tentang Bandara Doho Kediri. Dari fasilitas yang disediakan hingga informasi penerbangan terkini, mari kita bersama-sama meresapi pengalaman perjalanan melalui lensa kota Kediri yang kaya akan keunikan dan keramahan. Jadi, jangan lewatkan perjalanan seru ini bersama saya dalam menjelajahi Bandara Doho dan segala pesonanya di tengah gemerlap kota Kediri. Mari kita mulai. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, bagikan video ini kepada teman-temanmu, dan tentu saja, tekan tombol langganan, agar kamu tidak ketinggalan konten menarik lainnya dari kami. Terima kasih sudah menonton. Makna Doho ialah kota api. Terdapat sumber yang menyebutkan bahwa Doho bermakna kota api. Hal ini memberikan harapan kehadiran Bandara Doho mampu menghidupkan roda perekonomian masyarakat dari berbagai sektor misalnya industri, kuliner hingga pariwisata. Pembangunan Bandara Doho Kediri terus berlangsung, kini sudah memasuki 97,68%. Rencananya, bandara tersebut akan segera beroperasi akhir Oktober 2023. Bandara Kediri yang akan dibangun PT Surya Doho Investama, SDI, memiliki konsep dengan ruang terbuka hijau yang cukup banyak. Selain itu, pencahayaan dan suhunya juga akan terkendali dengan baik. Bandara di Kediri nantinya akan lebih smart, karena disesuaikan dengan kebutuhan, salah satunya penerapan teknologi terbaru. Seperti Bandara Kuala Namu di Medan dan Bandara Hasanuddin di Makassar, Bandara Kediri ini memiliki pencahayaan yang terkendali dengan baik. Bahkan selama pembangunan, aspek pencahayaan diperhatikan dengan cermat. Sedangkan untuk ruang terbuka hijau, 30% luas Bandara Kediri adalah lahan hijau. Dengan demikian, diharapkan calon penumpang merasa nyaman dan sesuai dengan konsep bandara modern. Sesuai master plan-nya, Bandara Kediri memiliki kapasitas lebih besar dari Bandara Juanda, yakni 15 juta penumpang per tahunnya. Sedangkan Bandara Internasional Juanda saat ini berkapasitas 12 juta penumpang per tahun. Bandara Kediri ini akan dibangun di atas lahan seluas 370 hektar dengan runway, landasan pacu, 3.300 meter, dan dianggap cocok untuk melayani rute internasional. Guna mewujudkan itu, pembangunan Bandara Kediri bakal menggandeng sejumlah perusahaan asing. Tidak hanya dilakukan PT Surya Doho Investama, SDI, yang merupakan anak perusahaan pabrik rokok, gudang garam. Proses masih persiapan. Tapi master plan sudah ada, dan sudah dipantau 4 menteri untuk kesiapan bandaranya pada September lalu. Simak beberapa fakta menarik dari Bandara Doho di Kediri. Menteri Perhubungan tengah mengupayakan penyelenggaraan penerbangan umroh melalui Bandara Doho. Apabila Dirjen Perhubungan Udara Arab Saudi sepakat dengan hal tersebut, maka penerbangan umroh nantinya bisa dilakukan. Menteri Perhubungan juga memberi saran penambahan fasilitas pendukung di sekitar bandara seperti hotel. Bandara Doho adalah bandara pertama yang dibangun tanpa menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Bandara Doho memang cukup menarik, banyak fakta-fakta unik darinya. Termasuk pembangunan tanpa biaya dari APBN. Memang Bandara Doho Kediri adalah satu-satunya dan menjadi yang pertama pembangunan bandar udara tanpa APBN. Berbeda dengan infrastruktur lain yang umumnya dibiayai oleh dana APBN, Bandara Doho Kediri justru dibiayai oleh pihak swasta, yakni Gudang Garam. Pihak Gudang Garam melalui anak perusahaannya PT Surya Doho Investama memberikan pembiayaan penuh pembangunan bandara.
Bandara Doho diharapkan juga mampu melayani penerbangan untuk kabupaten di sekitar Kediri, misalnya Kabupaten Blitar, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung. Bandara Doho Kediri akan mempersingkat waktu tempuh perjalanan dari atau ke Kediri. Bandingkan saja jalur darat dari Surabaya atau ke Malang menuju Kediri bisa memakan waktu 3 jam. Sementara jika tersedia transportasi pesawat, waktu tempuhnya bisa dipersingkat menjadi 1 jam. Perjalanan Jakarta-Kediri juga bisa ditempuh hanya dalam waktu 1,5 jam. Setelah selesai dibangun, Bandara Doho akan dibuka untuk umum. Jadi, akan menjadi bandara alternatif di Jawa Timur. Bandara Doho Kediri nantinya bisa menampung sampai 10 juta penumpang untuk setiap tahunnya. Nantinya, pihak yang akan mengelola Bandara Doho ialah PT Angkasa Pura I berdasarkan kesepakatan dengan PT Gudang Garam. Kesepakatan kerjasama ini berlaku sampai 50 tahun dimulai saat bandara beroperasi. Melalui video konten kali ini, kita telah menyingkap fakta-fakta menarik tentang Bandara Doho. Dari rencana penerbangan hingga keunikan konsep pembangunan, kita telah memperoleh wawasan mendalam tentang bandara ini. Diharapkan, Bandara Doho tidak hanya memperpendek waktu perjalanan bagi warga sekitar, tetapi juga menjadi destinasi yang menarik bagi penumpang dari berbagai daerah. Terima kasih telah menemani perjalanan kita kali ini. Sampai jumpa pada petualangan berikutnya, dan selamat menikmati pesona Bandara Doho Kediri yang akan segera terbuka untuk dunia. Nantikan video berikutnya untuk update pembangunan Bandara Doho Kediri dengan keindahan interior dan fasilitasnya di channel kami.